Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Amesti dari tingkat 2A Prodi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini akan membahas mengenai penelitian yang sudah kami lakukan, yaitu mengenai pandangan Muslim di lingkungan angkrek mengenai pemilihan pemimpin non-Muslim serta pandangan para ulama. Kepemimpinan non-Muslim telah menjadi konsumsi publik khususnya di Indonesia. Persoalan terkait pemimpinan non-Muslim menjadi perdebatan berbagai persepsi seseorang, baik yang setuju maupun tidak setuju jika dipimpin oleh pemimpin non-Muslim. Fenomena yang sering terjadi setiap kali ada peristiwa pemilihan kepala desa ataupun presiden di Indonesia. Salah satu wacana yang sering muncul adalah mengenai kepemimpinan non-Muslim di Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Ma'idah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan umat Muslim di lingkungan angkrek mengenai pemimpin non-Muslim serta para tokoh ulama di Sumedang. Ya, masalahnya kepemimpinan non-Muslim telah menjadi konsumsi publik khususnya di Indonesia ini yang mayoritas beragama Islam. Persoalan terkait pemimpin non-Muslim menjadi perdebatan berbagai persepsi, baik yang setuju maupun tidak setuju jika dipimpin oleh pemimpin non-Muslim. Ya, seperti yang kita ketahui, kasus pada Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta beberapa waktu lalu mengundang perdebatan. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 1 mengenai larangan memilih seorang pemimpin non-Muslim. Ya, dari kuesioner yang sudah kelompok kami buat mengenai hal tersebut, yaitu kami mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah Anda setuju dipimpin oleh pemimpin non-Muslim, dan berikan alasannya. Nah, persepsi partisipan 67 orang didapatkan 80,6% tidak setuju dipimpin oleh pemimpin non-Muslim, sedangkan 19,4% setuju jika dipimpin oleh non-Muslim. Dan kelompok kami pun melakukan penelitian kepada para ulama di Sumedang. Yang pertama yaitu ada dari Nahdlatul Ulama atau NU, dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dari Persatuan Islam atau PSI, serta Muhammadiyah. Pandangan Nahdlatul Ulama oleh Bapak Aang M. Paluji, beliau mengatakan bahwasanya hukumnya tidak boleh karena dasarnya hukumnya lebih memperkuat. Nahdlatul Ulama atau NU secara tegas NKRI ada dari mati, yang artinya apapun yang terjadi, kita sebagai aliran Nahdlatul Ulama atau NU akan mempertahankan dasar hukum ini. Siapapun pemimpinnya, walaupun bukan kalangan Nahdlatul Ulama, jika akan tunduk kepada pemimpin yang ada di negara ini, karena dasar dari ART Nahdlatul Ulama atau NU mengatakan bahwa Pancasila dan NKRI tidak bisa diganggu-gugat. Dan yang selanjutnya ada pandangan menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI oleh Bapak Kiai Haji Kamas Komara SPDI. Ya, beliau mengatakan bahwasanya diusahakan untuk memilih dari golongan kamu sendiri, yaitu kaum yang beragama Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 51. Tetapi negara Indonesia merupakan negara demokrasi, serta sistem demokrasi ini adalah menjadikan dia sebagai pemimpin apabila diperbolehkan suara terbanyak. Sedangkan demokrasi dalam Islam adalah bermusyawarah. Walaupun kita selaku umat Islam, pemimpin non-Muslim harus tetap kuat dan tunduk pada pemimpinnya tersebut. Yang ketiga ada menurut pandangan Persatuan Islam atau Persis oleh Bapak Hidayatullah SPD MPD. Beliau mengatakan jika mengacu pada rujukan Al-Quran maka tidak boleh, dikarenakan
bahkan dalam Al-Quran telah dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 51, janganlah kalian memilih pemimpin di luar non-muslim. Sedangkan jika mengacu pada umat Islam yang ada di Indonesia, diperbolehkan saja dan lebih lagi kepada masyarakat, karena di Indonesia bukan negara Islam yang notabene mayoritas beragama Islam. Maka kembali lagi kepada hak umat muslim tersebut. Yang terakhir ada menurut pandangan Muhammadiyah oleh Bapak Haji Dadang Setiawan. Beliau mengatakan Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Siapapun orang pasti berpolitik. Islam amat sangat peduli akan konsen terhadap politik. Politik menjadi alat yaitu amar ma'ruf munkar, serta jangan sampai orang kafir yang tidak seagama dengan kita dijadikan sebagai pemimpin. Karena pemimpin itu tugasnya mengatur seluruh rakyat. Jika pemimpin tersebut berkeyakinan di luar beragama Islam, maka bertentangan dengan umat kita. Oleh karena itu, Islam menjadi poin penting terhadap politik, sehingga ada yang dinamakan fikih Syiah. Islam memberikan peringatan terkait jangan salah dan memilih pemimpin. Ya, dari hasil penelitian yang sudah kelompok kami buat, didapatkan 67 orang, yaitu sebanyak 21 orang berjenis kelamin laki-laki serta 46 orang berjenis kelamin perempuan, yang usia partisipannya yaitu lebih dari 17 tahun ke atas. Sedangkan hasil penelitian ini didapatkan 80,6% jika tidak setuju jika dipimpin oleh non-muslim, serta 19,4% beliau setuju jika dipimpin oleh pemimpin non-muslim. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan mengenai hasil penelitian dari kelompok saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and comment. Assalamualaikum.